Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan kembali menghayati firman Tuhan dengan tema sabar dan menahan diri melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 12 sampai 14. Keluaran pasal 2 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan yang tertulis dalam artikel yang termuat di salah satu situs internet menjelaskan tentang budidaya melon. Biasanya, melon siap dipanen setelah berumur 3 bulan. Di mana ciri-ciri melon siap panen, beberapa di antaranya ialah serat pada permukaan kulit tampak jelas dan kasar. Permukaan kulit sekitar tangkai terlihat retak-retak. Warna kulit hijau kekuningan dan sudah mengeluarkan aroma. Menanti musim panen memerlukan kesabaran. Tidak mungkin petani memaksakan diri memanen melon yang baru berumur 1 bulan, karena akan berdampak pada kualitas buah yang tidak sebagus ketika memang sudah tiba saatnya panen, termasuk berpengaruh terhadap nilai jual. Sabar di sini menunjuk pada sikap yang tidak tergesa-gesa atau tidak terburu nafsu. Sabar itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Sebab kesabaran akan membuahkan hasil yang manis. Begitulah kata orang. Kita akan bersama melihat bagaimana perjalanan kehidupan Musa. Sejak kecil, Musa dibesarkan di istana Firaun. Tetapi putri Firaun menyerahkan Musa untuk dirawat oleh inang penyusu yang ternyata adalah ibunya sendiri, yakni orang Ibrani. Oleh sebab itu, relasi emosional atau hubungan batin antara Musa dengan kaum keluarganya tetap terpelihara. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar Musa berpihak pada kaum Ibrani dan berusaha untuk melindunginya. Dibesarkan dalam lingkungan kerajaan di Mesir dan merasakan hidup enak sebagai putra mahkota bisa ia rasakan. Tetapi Musa memilih bergabung dengan pihak dari kaum bangsanya dan mau ikut menderita dengan mereka. Fasilitas yang ia dapatkan selama dididik di lingkungan kerajaan membuatnya menjadi seorang dewasa yang berkualitas dan mumpuni. Namun sayangnya, justru kepandaian dan pengetahuan yang dimilikinya itu membuatnya merasa sudah mampu untuk menolong dan membela bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Hingga suatu saat, di suatu tempat, ia melihat orang Mesir menyiksa orang Ibrani. Melihat kejadian itu, Musa mulai merasa tidak terima atas perlakuan orang Mesir terhadap orang Ibrani. Dia pun tidak tinggal diam, sehingga ia melihat ke sekeliling dan memastikan bahwa kondisi aman. Setelah dirasa aman, kemudian ia membunuh orang Mesir dan menyembunyikan mayatnya di bawah pasir, dengan dalih menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Musa melihat 2 orang Ibrani berkelahi. Rupanya salah satu di antaranya mengetahui peristiwa pembunuhan orang Mesir yang dilakukan oleh Musa.
Ia pun sangat terkejut dan menjadi takut. Tindakannya itu berimbas pada persoalan yang panjang. Ia ditolak oleh orang sebangsanya, bahkan Firaun sendiri akan menangkapnya. Pada akhirnya ia melarikan diri ke Midian. Pelariannya ke Midian membuka kesempatan bagi Musa untuk berproses dan belajar bersabar dengan tidak tergesa-gesa bertindak dan menahan diri dengan tidak menonjolkan kemampuannya. Menanti waktu Tuhan sesuai dengan rencananya, itulah yang seharusnya dipahami oleh Musa. Sudah jelas bahwa ia belum bisa mengendalikan diri, sehingga merasa seolah-olah berada dalam posisi sebagai pembebas, padahal belum waktunya Allah memanggilnya. Dalam masa penantian yang panjang itu, ia diberi kesempatan untuk menggembalakan domba selama 40 tahun. Hingga suatu saat dia dipanggil oleh Allah di Gunung Horeb. Dalam masa penantian, Musa dipersiapkan mengemban tugasnya, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bukan atas kehendak Musa, tetapi karena kehendak Allah. Musa hanyalah seorang yang dipilih untuk menyatakan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Musa, bagaimana ia ternyata belum bisa menahan diri dan ia tergesa-gesa larut dalam amarah sehingga ia bertindak menuruti kehendak hatinya. Membela, berpihak, dan melindungi orang yang menderita itu memang sudah menjadi tugas panggilan kita untuk menyatakan kasih dan kepedulian bagi sesama. Tetapi yang perlu dihindari ialah sikap menjadi sok pahlawan, mentang-mentang memiliki kemampuan dan kekuatan. Jika itu yang terjadi, seseorang akan jatuh dalam kesombongan. Tindakan Musa bisa menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya sikap untuk bersabar dan menahan diri. Bersabar agar tidak tergesa-gesa bertindak atau terbawa emosi, dan menahan diri dari sikap pongah. Untuk itu, mari kita bersama belajar seperti petani yang setia dan bersabar menanti musim panen. Jalan hidup setiap orang berbeda, penantian dan harapan pun berbeda-beda. Apa yang sedang Anda nantikan dan harapkan? Barangkali ketika permohonan dan penantian itu belum terwujud, seseorang bisa larut dalam amarah atau sikap menyerah. Namun saat ini kita diajak untuk tetap setia, berupaya mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bersabar menantikan waktu Tuhan dan belajar menahan diri, karena untuk segala sesuatu ada masanya. Amin.